Ya, pemirsa, kita masuk ke segmen kedua Dialog Pagi mengenai deadline pelaporan dana kampanye. Nah, ini Pak Juri, tentunya sanksi kan dijatuhkan apabila memang ada partai yang tidak melaporkan sama sekali. Sanksinya seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ini? Sanksinya sebetulnya tidak hanya itu. Ya. Memang sanksi paling beratnya adalah itu. Kalau mereka tidak menyampaikan laporan atau setidaknya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan. Karena tidak tepat waktu, yakni kami batasi hari ini sampai jam 6 sore, 6 sore ya? Itu berarti kami juga batalkan laporan mereka. Nah, kalau mereka dianggap tidak menyampaikan laporan, maka sesuai dengan undang-undang KPU harus mengambil satu tindakan yang mungkin lumayan berat, yakni jika partai itu mendapatkan kursi, maka caleg yang mestinya mendapatkan kursi di partai itu tidak akan dilantik. Tidak akan dilantik, dan akhirnya kursi dibiarkan kosong begitu saja, Pak? Kursi akan dibiarkan kosong, sehingga mungkin saja kalau ada partai, mungkin di daerah di sana, yang kemudian dihukum karena tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye, maka di DPRD yang bersangkutan, kursinya tidak akan penuh 100% dari alokasi kursi di situ. Karena ada satu partai yang mendapatkan kursi tapi dibiarkan kosong karena tidak dilantiknya caleg yang bersangkutan. Lalu nanti artinya aspirasi dari kursi di beberapa partai di perwakilan di DPR atau DPRD sendiri akan kemana begitu Pak? Ini akses dari sini begitu? Aspirasi itu secara otomatis akan dialihkan atau dihandle oleh anggota DPRD yang lain. Oke. Ya, karena konsekuensi dari laporan dana kampanye itu adalah itu, dan memang ini satu pelajaran yang sangat penting. Betul. Baik bagaimana sejak awal partai politik dan calegnya itu harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai apa-apa yang sudah didapatkan di dalam kampanye dan apa-apa yang sudah dibelanjakan di dalam kampanye itu. Nah, ini kalau kita lihat lagi Pak, kita kembali ke mekanisme dari audit dana kampanye. Ini jika ada temuan indikasi dana didapat dari APBN ini harus dikembalikan lagi ke kas negara begitu. Ini bagaimana proses pengembalian mekanismenya? Ya, memang ya itu tadi, tidak hanya dihukum kepesertaannya atau dilantiknya calon anggota DPRD mereka, tetapi kalaupun mereka menyampaikan laporan belum tentu tidak ada masalah. Ya. Karena audit itu juga menyangkut apakah sumbangan yang didapatkan oleh peserta pemilu itu didapatkan dari cara-cara yang legal atau tidak. Apakah ada dana asing atau tidak. Betul. Apakah ada dana dari kas negara atau BUMN, BUMD, itu kan juga nggak boleh. Apakah ada dana yang diperoleh dari tindak pidana, itu kan cuma nggak boleh. Nah, kalau kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran menyangkut penerimaan sumbangan dana kampanye, maka prosesnya tidak lagi di KPU, tapi prosesnya akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lain. Ya. Kalau itu menyangkut keuangan negara dan ada indikasi korupsi, maka ada polisi, ada KPK. Akhirnya sanksinya akan berujung pada sanksi pidana begitu ya Pak? Iya, ya. Jadi prosesnya pada satu KPU boleh menemukan adanya indikasi pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye, maka kalau itu menyangkut pidana keuangan negara, maka akan disampaikan kepada pihak lain. Ya, nah ini Pak Juri, ini kalau kita lihat kan pelaporan dana kampanye ini juga sebagai tindakan antisipatif terkait dari politik uang begitu ya. Dan memang kita berkaca pada pemilu kemarin, pemilu legislatif, bahwa ada banyak temuan Bawaslu dan juga KPU juga mengatakan ini politik uang masih terlihat sangat vulgar begitu Pak. Nah, kalau kita lihat bagaimana akhirnya masyarakat bertanya, proses screening awal dari dana kampanye ini terkait politik uang, seperti apa Bapak menanggapi hal ini? Ya, politik uang itu sebenarnya lebih kepada pembelanjaannya ya. Dan memang politik uang itu penyakit pemilu demokratik yang paling serius ya. Karena politik uang itu akan merusak mental masyarakat, sehingga cara berpolitik masyarakat kita tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional untuk memilih partai maupun calegnya. Betul, tapi pada komersil begitu ya Pak? Apa yang ia terima dari partai ataupun caleg. Dan bagi kita mestinya partai, caleg, dan penyelenggara dan masyarakat itu harus betul-betul serius untuk mengimplementasikan bahwa politik uang itu harus ditolak betul ya, karena itu implikasinya akan jauh kemana-mana. Yang kedua terkait dengan politik uang adalah apakah uang yang sudah dibelanjakan oleh
oleh caleg maupun partai itu mengandung unsur pelanggaran atau tidak. Jadi kalau sumbernya juga bermasalah, pembelanjaannya juga bermasalah. Jadi ini bisa dikenakan dengan pidana pemilu dan artinya antisipatif untuk terkait memutus mata rantai politik uang tidak hanya dari analisa atau kita melihat dari pelaporan dana kampanye begitu ya Pak. Hal apa lagi begitu menurut Pak Juri? Justru yang kami perlukan sebetulnya adalah begitu banyak cerita, rumors, berita mengenai praktek-praktek politik uang, tetapi begitu sepi orang berani untuk menyampaikan laporannya kepada pihak yang berwenang, misalnya Bawaslu dan Polisian, atau ke sentra Gakumdu namanya ya. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh publik sebagai maraknya politik uang, atau beberapa waktu yang lalu ada istilah seram itu, pemilu brutal, pemilu yang paling bermasalah dari sisi pembelanjaan. Nah, tapi yang kurang itu adalah pelaporan mengenai adanya tindak pidana politik uang. Sehingga kita kesulitan untuk membandingkan antara siapa yang melakukan money politik dan siapa yang dihukum karena melakukan tindakan itu. Betul. Walaupun ada beberapa kasus ya, misalnya di Sulawesi Tengah, di Jawa Tengah, kemudian di beberapa tempat lain ada proses yang menghukum pelaku politik uang, tapi menurut saya jumlahnya jauh tidak memadai jika dibandingkan dengan cerita mengenai praktek ini di lapangan. Akhirnya penanganannya juga hanya berakhir pada sanksi pidana begitu, dan ini hanya menemukan jalan buntu mungkin di proses pada pihak berwenang begitu Bapak melihat seperti itu. Ada yang buntu prosesnya tidak dilanjutkan oleh pihak yang berwenang. Ada juga karena masyarakat juga tidak melaporkan dan sebagian menikmati dari politik uang itu kan. Kemudian juga ada sebab lain karena mungkin situasi politik yang menyebabkan proses ini tidak ditindaklanjuti. Baik. Nah, tetapi implikasinya ini berbahaya, terutama dari perspektif penyelenggara ya. Kalau begitu masif cerita tentang politik uang atau orang begitu gundah terhadap praktek politik uang, tetapi karena tidak ada prosesnya, menyebabkan orang punya persepsi bahwa pemilu ini diliputi oleh politik uang. Betul. Sementara penyelesaiannya kurang memadai. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi legitimasi pemilunya menjadi persoalan karena itu tadi. Ada masalah tetapi penyelesaiannya tidak memadai. Tidak secara maksimal begitu ya Pak. Pak Juri, ini untuk audit atau mungkin mekanisme dari penilaian proses pelaporan dana akan memakan waktu berapa lama begitu? Dan eskalasinya sendiri akan seperti apa? Ya, audit dana kampanye kan dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU selama 30 hari. Nah, 30 hari mereka memeriksa baik mengenai kepatuhan mereka di dalam menyampaikan laporan, juga mengenai kontennya atau prosedur bagaimana partai politik membuat laporan dana kampanye. Dan setelah itu hasilnya akan diberikan kepada KPU. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu adalah apa-apa yang ditemukan oleh kantor akuntan publik, yang kemudian yang kedua adalah membuat semacam opini dari KAP. Apakah laporan ini sudah oke, atau ada yang tidak oke-nya ada di sebelah mana. Oke. Nah, ini closing statement-nya sendiri Pak terkait pelaporan dana kampanye, dan mungkin memang ini batas waktu tidak lama lagi begitu ya Pak. Nanti malam pukul 18 sudah ditutup begitu untuk limit dari pelaporan dana. Ya, waktunya. Tentu yang paling utama kepada partai politik ya, peserta pemilu maupun calon anggota DPD di setiap provinsi untuk betul-betul menggunakan hari ini sebagai hari di mana mereka harus menyampaikan laporan akhir dana kampanye. Karena ini hari terakhir jam 6 sore dan tidak boleh telat. Karena telat itu artinya tidak dianggap sebagai penyampaian laporan. Tidak ada penambahan batas tenggat waktu begitu Pak? Karena konsekuensinya berat sekali. Mereka tidak akan dilantik sebagai calon anggota DPRD terpilih kalau partainya tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye. Terhadap masalah-masalah lain di internal partai segera selesaikan karena hari ini terakhir. Betul. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat tentu bukanlah batas terakhir mereka, atau bukanlah waktu, tidak tertutup kemungkinan kalau ada laporan-laporan yang mereka ketahui bahwa ada laporan dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU tidak valid. Nah, itu ada proses hukum yang bisa
proses untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh partai dan calegnya itu atau DPD itu adalah laporan yang semestinya. Sebenar-benarnya begitu ya Pak. Semoga ini menjadi jurus jitu ya untuk bisa mengantarkan pemilu kita lebih baik lagi begitu Pak. Terima kasih Pak Juri telah hadir di Dialog Berita 1. Pemirsa, demikian dialog kita pagi ini. Jurnal Pagi akan segera kembali setelah jeda berikut dengan informasi lainnya.